Anda kembali menyaksikan iNews Jabar, pemirsa, dan kali ini kami sedang membahas terkait dengan DPRD Kota Bandung menyerap aspirasi warga atau juga keluhan-keluhan dari warga, khususnya yang dibidangi oleh Komisi 3 DPRD Kota Bandung. Dan kami sedang membahas hal tersebut bersama anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, yaitu Kang AA Abdul Rozak. Tadi di segmen awal ya, Kang Rozak, kita sudah membahas terkait dengan tupoksi dari Komisi 3, serta juga bagaimana metode-metode Komisi 3 menyerap aspirasi maupun keluhan-keluhan dari warga Kota Bandung, dan ternyata masih sama ya, masalah klasik. Ada kemacetan, banjir, sampah, dan tata ruang juga di dalamnya pastinya. Dan tadi yang di segmen 2 yang akan kita bahas bersama masih terkait dengan metode menyerap aspirasi dan keluhan dari warga di dunia digital ya, website dan juga media sosial. Nah, bagaimana itu? Nah, itu kita juga kebetulan kan ada website, ada akun medsos dari DPRD Kota Bandung. Jadi keluhan masyarakat bisa disampaikan ke akun medsos di DPRD Kota Bandung, Pak. Baik di Instagramnya, Facebooknya, dan lainnya ya. Ada pokoknya masuk aja di akun DPRD Kota Bandung. Di sana silakan masyarakat menyampaikan keluhan, harapan, keinginan, dan masalah-masalah mungkin yang di lapangan. Karena hari ini sudah digital, hari ini eranya sudah era digital, tentu masyarakat bisa sangat begitu cepat melaporkan keadaan kondisi di lapangan yang bisa jadi kita belum tahu, masyarakat sudah tahu. Apalagi sekarang lagi musimnya ini Pak ya, lagi musimnya viral memviralkan. Yes, betul. Kalau bahasanya hari ini tuh ada kebenaran yang tidak bisa tertolak, itu ada statement, ini mah bercandaannya ya, maha benar netizen dengan segala cuitannya. Betul. Wah, kalau cuitan sudah bersatu, wah itu viral, udah nggak bisa apa-apa itu. Orang nggak bisa ngelak itu antara benar salah, itu urusan lain, tapi fakta sudah ada di depan mata. Betul. Jadi silahkan aja kalau itu. Kang Rozak juga pakai akun media sosial pribadi untuk saya pakai akun media sosial pribadi. Silakan aja kalau yang mau masuk ke akun saya atau mau fallback ya. Akun saya sesuai dengan nama saya, Abdul Rozak. Buka aja di Instagram, di Facebook, ada namanya Abdul Rozak, itu akun yang saya pegang langsung. Tapi dari sekian metode tadi, Kang, baik yang konvensional, kita sebut konvensional lah ya, dengan reses dan segala macamnya, dengan sekarang di dunia digital, menurut Akang prioritas penanganannya sama atau seperti apa? Nah, ini ada bagusnya ya. Kenapa kondisi dengan era digital yang sekarang itu, terkadang teman-teman OPD juga sih tidak bisa mengelak. Kalau misalkan contoh kita sedang rapat dengar pendapat di DPRD Kota Bandung, dengan berbagai macam alasan, jawaban ketika ada masalah di lapangan, tapi kita tidak bisa begitu saja menerima. Karena fakta yang terjadi, masyarakat hari ini sudah melek. Bahkan hari ini tuh apapun masalahnya, masyarakat itu dengan mudah mendokumentasikan. Kalau dulu ada masalah itu kan kita nunggu dari berita wartawan. Wartawan sudah memberitakan atau belum. Hari ini gampang, masyarakat bisa ngupload, bisa ngedokumentasiin, bisa moto. Kan kalau dulu kita tahunya ketika yang bisa menginformasikan berita itu ya hanya pihak wartawan lah. Baik itu media televisi atau media radio atau lain sebagainya lah. Kalau sekarang ya masyarakat bisa mengupload, dan itu bukti jejak digital yang nggak bisa hilang. Itu kelebihannya. Dan solusinya pun ya sama. Terkadang karena dengan kelebihan era digital hari ini, ya apalagi kita semua sudah pegang gadget, ya masalah-masalah bisa kita langsung telepon aja. Kita bisa by phone gitu. Kalau misalkan ada masalah, contoh masalah-masalah yang khususnya wilayah kemacetan, kita bisa langsung telepon, Pak. Kebetulan Dishub juga masuk di mitra strategis kita, di antaranya di Komisi 3. Misalnya kalau ada kemacetan di satu titik, dan kemacetan ini sangat begitu parah lah, mengganggu aktivitas, lain sebagainya, itu bisa kita langsung kontak. Kontak dinas terkait atau dinas perhubungannya, ini kenapa bisa terjadi dan solusinya harus segera. Jadi dengan mudahnya era digital, mudah juga mencari solusi. Akhirnya solusinya, selagi masalah itu besar, bagaimana bisa diperkecil, selagi itu masalah itu kecil, bagaimana bisa dihilangkan. Artinya, selagi itu masalah bisa diselesaikan dengan cepat, kenapa tidak? Kan betul. Gitu. Dan itu semua itu permasalahan pasti ada solusinya ya. Cuma memang kadang ada butuh jangka pendek dan jangka panjang. Begitu ya, teman-teman. Yang penting dalam menghadapi masalah ini, kita harus benar-benar mencari solusi tepat. Artinya gini, kita jangan terjebak di ruang kadangkala ada orang itu yang lari dari masalah, kan? Benar nggak? Ini fakta. Orang punya masalah, lari. Padahal ketika dia lari dari masalah, itu tidak menyelesaikan masalah. Karena akan melahirkan masalah-masalah baru. Tapi kalau dia selesaikan, ya masalah minimal diminimalisir, bahkan bisa dihapuskan. Kalau ada pepatah bijak mengatakan no change without problem.
tak ada perubahan tanpa masalah. Oke. Anggaplah masalah itu menjadi bumbu kehidupan. Betul sekali. Nah, itu kan tadi sudah disampaikan bahwa ternyata salah satu cara mengkomunikasikan apa ya temuan atau aspirasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat terhadap DPRD Kota Bandung, khususnya Komisi 3 adalah dengan by phone langsung ya ke mitra ya, ke OPD-OPD terkait begitu kan. Nah, selain itu apalagi media-media untuk mengkomunikasikan apa yang sudah ditangkap oleh DPRD Kota Bandung kepada OPD-OPD mitra? Kalau yang lebih cepat gitu ya, kita alhamdulillah mitra-mitra strategis kita, tadi Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang, DLH, lain sebagainya, kalau ada masalah di lapangan itu sangat begitu responsif begitu cepat, lain sebagainya kita kabari. Tapi kalau ternyata masalah-masalah itu ternyata cukup berat, maka kita panggil. Besoknya kita langsung panggil ke Komisi 3 tentunya dan menjelaskan apa yang menjadi akar masalahnya dan apa solusi yang akan diberikan oleh dinas terkait. Jadi kita gerak cepat, biasanya gercep gitu. Apalagi biasanya kalau masalah-masalah itu sudah viral di medsos, sudah itu. Langsung kalau sudah viral medsos itu kita harus non-stop bekerja. Makanya teman-teman anggota DPRD di Komisi 3 hari ini ya totalitas bekerja. Kadang-kala kita menerima keluhan masyarakat jam 12 malam kan. Kadang-kala jam 1 malam. Kayak contoh, ada berapa kejadian kemarin ada karena banjir, karena hujan ya, akhirnya banyak yang longsor. Betul. Dan masuk di daerah Ujung Berung, di daerah saya itu kan daerah pegunungan ya, tebing, sehingga sangat rawan longsor gitu. Jadi kalau suasana hujan besar itu sangat berawan longsor. Dan itu kejadiannya biasanya malam-malam kan, kita nggak tahu. Ya kita sebagai anggota DPRD ya harus harus menerima keluhan itu. Dan kami pun sudah minta ke dinas-dinas OPD terkait yang bermitra dengan kami, jam berapapun harus non-stop untuk kebutuhan masyarakat, untuk melayani masyarakat tentunya. Dengan reaksi-reaksi dari OPD Mitra ini yang responsif dan gerak cepat, khususnya ketika ada laporan-laporan, apalagi yang datangnya dari aduan masyarakat di media sosial, artinya dari Komisi 3 ada optimisme tersendiri terkait dengan pemerintah Kota Bandung bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang menjadi sorotan? Saya yakin dan optimis, karena tadi kata saya setiap masalah itu selalu ada solusi. Kita harus yakin bahwa sekecil dan sebesar apapun masalah, pasti ada solusinya. Karena kalau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa mengatakan yasir walatu asir. Semua itu bisa ada jalannya, selalu ada jalan. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan memberikan masalah kepada kita tidak akan keluar daripada di luar kemampuan kita. Nah, saya yakin dengan bergeraknya OPD, apalagi sekarang ini masa transisi, ya Kang. Masa transisi artinya pemimpinnya transisi. Hari ini kita baru mendapatkan wali kota dan wakil wali kota yang baru, Kang Farhan dengan Kang Erwin, yang mungkin kalau dihitung kurang lebih beliau baru bekerja 2 bulanan lah ya. Karena setahu saya beliau dilantik sebelum Ramadan, artinya 2 bulan lebih. Artinya semangat baru nih. Mumpung semangat baru, maka apapun masalah ya harus kita hadapin. Apalagi beliau punya moto ya dalam penanganan sampah nih khususnya. Sampah 1 hari harus habis 1 hari. Kan itu luar biasa. Itu tantangan yang luar biasa. Nah, saya meyakini dengan bekerjanya para OPD-OPD yang bermitra dengan kita yang sangat begitu responsif, non-stop, ini akan segera menyelesaikan masalah. Meskipun ini juga tidak cukup, Kang. Masyarakat, saya mengingatkan juga kepada masyarakat, tidak juga bahwa hanya terjebak di ruang bahwa, wah, segala itu sesuatu harus yang ngurus pemerintah, segala sesuatu itu yang ngurus ya dinas, segala itu harus ngurus DPRD. Tidak juga, bahwa masalah apapun yang ada di depan mata, selagi kita bisa mencari solusi, ya solusi aja dulu. Urusan persoalannya apa dengan kedinasan itu sambil berjalan. Karena kita pun penting membangun ruang kesadaran kepada masyarakat bahwa masalah yang ada di masyarakat itu harus dicari solusinya ya sama-sama dengan masyarakat. Tidak bisa diam begitu saja. Masyarakat juga jangan pasif, jangan mentang-mentang, oh kita punya pemerintah nih, semua ke pemerintah, lain sebagainya. Pemerintah juga banyak urusan tentunya ya. Dan kita harus tahu kan geografis Kota Bandung ini penting. Geografis Kota Bandung ini kan 30 kecamatan, 151 kelurahan. Dan 1.460 RW. Ini kan luar biasa, bukan? Itu juga salah satu tantangannya ya sebenarnya ya untuk menghadirkan solusi-solusi dari apa yang sudah dikeluhkan oleh masyarakat. Kita akan bahas, selain tantangan geografis, kondisi geografis, ada tantangan lain. Termasuk apakah anggaran juga di dalamnya? Karena kan sekarang lagi efisiensi anggaran tuh. Apakah itu juga masuk dalam tantangan tersebut untuk menghadirkan solusi yang terbaik bagi masyarakat? Kami akan bahas seusai jeda. Tetaplah bersama iNews Jabar.